6 partai yang pasti masuk. Yang pasti masuk. Ya. Apa aja itu? Penghuni Senayan gitu ya. Iya. Sementara PAN, Nasdem itu tersiok-siok nih. PAN, Nasdem tersiok-siok. Tersiok-siok. Jadi ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak. Iya. Nah kalau P3 sih menurut saya 80% tidak masuk ya. Apa kabar Bang Arman? Sehat, Bang. Terima kasih Bang, udah datang ke studio Monitor Indonesia Podcast Dengan nuansa yang sama. dengan nuansa yang sama ya. Bang Gimana Arman, Bang? kita berbincang dulu terkait dengan pemilu 2024, 14 Februari 2024. Artinya tinggal sekitar 18 bulan lagi. Gitu. Ya. Bang Arman, ini banyak partai baru nih. Kira-kira mereka bagaimana persaingan mereka nanti masuk ke Senayan ini, Bang? Kalau Abang melihatnya, Bang? Ya, kalau kita bicara based on survei ya, survei ini hitungan saya sebenarnya 6 partai yang pasti masuk. Yang pasti masuk. Ya. Apa aja itu? Penghuni Senayan gitu ya. Iya. PDI pasti. Iya. PDI, kemudian Gerindra, Iya. kemudian Golkar, Iya. kemudian PKB, Iya. Demokrat, Iya. kemudian sama PKS. PKS ya. Ya. Sementara PAN, Nasdem itu tersiok-siok nih. PAN, Nasdem tersiok-siok. Tersiok-siok. Jadi ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak. Iya. Nah kalau P3 sih menurut saya 80% tidak masuk ya. 80%? Ya, karena jauh betul angkanya di bawah 1% kalau berdasarkan survei. Terlebih memang kalau kita lihat ini dinamika politik di P3 juga agak sedikit terguncang pasca ditangkapnya Bupati Bogor. Iya. Karena kita tahu peta ini kan Bupati Bogor ini Bu Ade Yassin itu kan ketua DPW P3 Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, sementara memang P3 itu bisa dikatakan basisnya salah satu di Jawa Barat. Iya. Di wilayah Priangan ya, Tasik gitu ya. Iya. Termasuk di Bogor. Nah, kita tahu Bogor ini jumlah pemilihnya memang luar biasa. Iya. Hampir 6 juta pemilih. 6 juta itu Bogor, kabupaten dan kota atau cuma? Enggak, kabupaten saja. Sehingga ini kan cukup signifikan ya kontribusinya untuk mendongkrak suara nasional. P3. Nah, dengan melihat konstelasi politik di Bogor sekarang, iya. Ya kayaknya agak berat gitu. Makanya saya katakan 80% tidak masuk parliamentary threshold. Gitu. Jadi yang pasti 6. Nah, bicara dengan partai baru, saya kira itu kan kepentingan politik aja, Bang. Iya. Jadi penari latar lah itu. Penari latar semua. Penari latar semua. Termasuk PSI juga. Kalau dari survei ya. Iya. Ya, karena menurut saya banyak munculnya partai-partai baru itu kan memang indikasi saya gitu ya melihat ini kan kepentingan politik lagi. Iya. Pertama mungkin ikut gerbong dalam pertarungan pilpres. Iya. Dan di situ banyak sekali kepentingan. Iya. Kan begitu. Makanya ada partai baru yang namanya macam-macam tuh, partai umat lah, partai idaman, partai apalah gitu. Partai Gelora ada lagi. Gelora, karena memang dalam survei tidak muncul angka itu. Sama sekali angkanya nggak bisa nyampe. Di bawah 1%, 0, nggak terpotret dengan hasil survei. Jadi saya kira itu nantinya goals-nya itu kan paling nanti keterlibatan terhadap koalisi. Ya lumayan lah, siapa tahu nanti ada jatah-jatah kekuasaan kan di situ. Tapi jadi, kalau untuk capai 4% susah lah ya. Sulit. Bahkan partai lama pun yang tadi saya katakan, PAN Nasdem aja tersiok-siok. Iya. P3 saya bisa pastikan itu 80% akan nyungsep. Karena tadi saya bilang ada kasus itu gitu ya, yang menurut saya cukup signifikan lah. Karena kan kita tahu pemilih itu kan paling banyak di Provinsi Jawa Barat. Iya. Nah, sementara memang salah satu basis P3 juga di situ gitu. Iya. Nah, itu kira-kira Bang, kalau kaitannya terhadap partai baru gitu ya. Iya. Berarti kalau perkiraan dari hasil analisis dan survei mungkin Bang Arman, berarti sekitar 6 aja nanti, 6 partai politik yang masuk ke Senayan gitu ya Bang? Bisa itu tadi saya katakan tergantung nanti bagaimana PAN dan Nasdem bisa memilih calon presidennya dengan cepat. Karena begini tadi saya katakan tadi bahwasanya ini lumayan nih. Iya. Calon presiden bisa jadi magnet juga sebenarnya untuk mengkontrol suara partai. Nah, jadi
Saya kira kalau memang misalnya nanti Nasdem bisa atau PAN bisa ikut pada pasangan yang cukup populer gitu ya, di basisnya masing-masing, saya kira itu juga nanti akan berdampak. Tapi berdasarkan survei berat gitu, karena memang angkanya masih di bawah 3%. Iya. Nah itu kan kalau untuk nasional kan berat sebenarnya ya. Iya. PAN dan Nasdem. Nah saya nggak tahu nih, apakah strategi politik kemarin koalisi kebangsaan PAN dan P3 ikut ke Golkar itu juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap dukungan partai? Iya. Masih belum terpotret karena tadi survei itu kan kemarin berbarengan dengan itu ya. Iya. Jadi belum terpotret. Iya. Tapi bayangan saya nampaknya sulit. Sulit ya. Ya, karena memang yang menjadi motor ya, yang menjadi stimulan partai itu bisa terkatrol ke atas kan sebenarnya adalah calon-calon figur-figur nasional yang spektakuler. Iya. Nah, kita lihat ada nggak di situ gitu. Kalau memang biasa-biasa saja, ya akan biasa-biasa saja kan seperti itu. Nah, ini juga penting gitu ya, selain memang nanti program-program yang juga harus spektakuler yang harus dimainkan. Kalau masih mau masuk ke Senayan gitu ya, Bang? Iya, itu. Karena memang kuncinya sekarang ya publik juga kan sudah mulai melihat gitu ya. Memang yang diuntungkan partai besar karena memang sudah lama dan sudah punya pemilih militan. Iya. Nah, partai lama itu sekelas P3 gitu ya, sekelas oke lah, PAN Nasdem masih agak lama ya. Itu juga terseok-seok apalagi partai baru. Saya melihat itu. Mungkin yang menarik juga, Bang, ini Partai Gelora nih, Bang. Kan di sana ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah yang notabene mereka itu kan dari PKS ya. Iya. Ini nanti suara PKS ini gimana kalau Abang melihat ini, Bang? Ya pasti kalau memang misalnya ada migrasi suara mungkin ada, tapi kalau dipotret gitu nggak signifikan juga. Berarti nggak terlalu berpengaruh terhadap suara PKS ya? Betul. Karena memang kalau misalnya berpengaruh, saya kira kemarin ada angka lah minimal 1 atau 2% ini kan nggak di bawah 0, di bawah 1%. Iya. Jadi artinya itu saya kira PKS ini dengan adanya Gelora, saya kira cukup solid gitu ya. Tidak terpecah ke sana. Walaupun mungkin saja di wilayah-wilayah tertentu mungkin saja ada perpecahan. Tapi saya lihat memang dari si gerakan pun sebenarnya kan Gelora itu menjadi terkesan gitu ya, oposan PKS gitu. Coba perhatikan, di banyak wilayah yang calon-calon pilkadanya itu diusung PKS pasti akan bertolak belakang dengan yang diusung oleh Gelora. Walaupun memang belum masuk ya Gelora dalam perhitungan koalisi formal gitu ya. Iya. Tapi dari sisi organisasi organiknya gitu ya, itu memang pasti berseberangan. Kalau saya lihat ya, gitu. Jadi memang pasarnya sama gitu ya antara Gelora dengan PKS. Tapi saya kira juga itu kemampuan Gelora belum cukup kuat gitu ya untuk merebut sebagian dari pemilih PKS. Suara PKS ya. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Kembali kepada hasil survei. Survei terbaru, PKS cukup solid suaranya, bisa dikatakan dia bisa lolos gitu ya ke Senayan, tapi suara Gelora tidak beranjak. Artinya dengan 6 partai politik yang masuk nanti ke Senayan itu bukannya lebih bagus, Bang? Lebih simpel gitu untuk ini? Saya kira lebih bagus. Memang betul lebih bagus. Bahkan harusnya jangan. Kan sebenarnya begini, kalau saya tuh kayak di Amerika itu kan cukup 2 partai. Walaupun mungkin kino di bawahnya kan varian gitu ya, cukup dinamik. Tapi kan harusnya kan kita lihatlah misalnya yang sekarang misalnya ideologi-ideologi itu kan tidak ada signifikansi yang ekstrim. Iya. Kan seharusnya partai itu wadah aspirasi yang tentunya di dalamnya ada ideologi kan gitu. Iya. Sehingga publik itu dihadapkan, bisa contoh gini lah kayak Demokrat, Republik itu kan jelas kontrastingnya. Iya. Kepentingannya jelas. Iya. Kalau di kita kan enggak. Akhirnya partai itu cuma itu tadi tempat kepentingan daripada elit-elit politik. Akhirnya kan seperti itu. Bukan lagi menjadi pilar demokrasi yang berfungsi untuk menangkap seluruh aspirasi masyarakat. Jadi hanya faktor kepentingan saja. Makanya saya bilang, kenapa Gelora harus didirikan kalau memang ideologinya sama dengan PKS? Artinya kan cuma tarik-menarik kepentingan. Kenapa Partai Umat harus didirikan kalau memang itu ibunya adalah PAN? Iya. Kira-kira kan begitu. Jadi memang masih
pemahaman politiknya saya kira masih mengarah kepada pragmatisme, kepentingan saja. Iya. Bukan lagi sebuah ideologi bagaimana bisa mengakomodir dari banyak aspirasi itu gitu ya menjadi wadah besar. Kan harusnya seperti itu fungsi partai. Iya.